Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dia Disriatna NPM 1917051009. Di sini saya akan membahas materi di praktikum keamanan sistem informasi selama ini. Dengan materi-materi yang ada di praktikum yaitu ada pengenalan keamanan sistem informasi, footprinting, Nmap, SQL injection, PDF crack, enskripsi dan deskripsi, dan FTP. Yang pertama, untuk pengenalan keamanan sistem informasi, menurut Simons atau Gustavus J. Simons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Nah, terdapat juga 3 tujuan pada keamanan sistem informasi. Yang pertama itu ada kerahasiaan atau confidentiality, ada integritas, integrity, ketersediaan atau availability. Lalu ada jenis-jenis hackernya juga. Yang pertama itu ada white hat hacker, di mana dia ini hacker yang mempunyai etika dan dia bukan merusak, hanya tujuannya untuk menguji ketahanan sistem tersebut. Lalu ada black hat hacker, dia aktivitasnya menerobos sistem keamanan komputer untuk melakukan kerusakan. Lalu ada grey hat hacker, di mana dia menganut standar etika ganda. Jika ada waktu yang lain, aktivitasnya melanggar batas-batas hukum. Lalu ada script kiddie hacker, dia ini tidak mahir dengan sistem komputer tapi bisa menerobos melalui perangkat lunak yang dibuat seseorang. Lalu ada hacktivist hacker, yang menggunakan kemampuannya untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu seperti politik, ideologi, hukum, agama, dan lain sebagainya. Lalu ada hacking paste. Yang pertama ini ada reconnaissance, di mana mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target sehingga diperoleh identifikasi target, alamat IP, jangkauan IP network target, DNS, mail server, dan lain-lain. Lalu ada scanning, melakukan scanning terhadap network, melihat service yang sedang berjalan dan port apa yang saja yang terbuka, mendeteksi firewall, mencari celah-celah dan kelemahan sistem target, mendeteksi sistem operasi yang digunakan oleh target, dan lain sebagainya. Lalu ada gaining access, dia ini merancang blueprint atau kelemahan dari target yang didapat dari tahap reconnaissance dan scanning. Selanjutnya ada maintaining access. Jika dia berhasil memasuki ke sistem, langkah selanjutnya akan mencoba untuk mendapatkan akses ke root system sebagai admin. Lalu ada clearing attack. Setelah mendapatkan akses, memasuki root system, mengeksploitasi kelemahan dan melakukan aktivitas yang diinginkan, selanjutnya menghapus jejaknya atau log di sistem. Hal ini dilakukan untuk menghindar dari penelusuran dan tertangkap siapa pelaku yang melakukan hacking ke sistem. Yang kedua ini ada footprinting. Footprinting ini dikenal sebagai pengintaian, di mana teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem komputer dan entitas milik mereka atau target. Nah, di sini alat yang bisa digunakan untuk melakukan footprinting ini ada Nmap, Whois, and Lookup, Dig, Whatweb, dan masih banyak lagi. Footprinting ini ada inner footprinting dan outer footprinting. Inner footprinting itu adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana kita sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut atau Anda sudah berada di dalam gedungnya dan menggunakan fasilitas internet gratis. Lalu ada outer footprinting. Ini pencarian informasi terhadap suatu situs di mana kita tidak berada di dalam jaringan komputer target, atau bisa kita berada jauh dari komputer target. Informasi apa yang kita peroleh dari footprinting? Pertama itu ada operating system of the target machine, firewall, IP address, network map, security configuration of the target machine, email ID, password, server configuration, URLs, dan VPN. Lalu metode footprinting yang digunakan itu search engine, advanced Google hacking, social network, website footprinting, dan kita bisa lihat di sini masih banyak lagi. Lalu yang ketiga itu ada Nmap. Nmap itu network mapper, adalah sebuah aplikasi atau tool yang berfungsi untuk melakukan port scanning, atau Nmap ini juga bisa digunakan untuk melakukan footprinting, yang mana dibuat oleh Gordon Leon atau lebih dikenal dengan nama Fyodor Vakovic. Aplikasi ini digunakan untuk mengeksplorasi dan audit keamanan jaringan.
Lalu ada output of Nmap. Ini adalah sebuah daftar target yang diperiksa dengan informasi tambahnya tergantung pada opsi yang digunakan. Di antara informasi itu adalah tabel port menarik. Tabel tersebut berisi daftar angka port dan protokol, nama layanan, dan status. Statusnya itu ada terbuka, difilter, tertutup, atau tidak difilter. Lalu Nmap ini bisa digunakan di CLI dan GUI. Lalu yang keempat ini ada SQL injection atau injeksi SQL, adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika inputan dari pengguna tidak difilter secara benar dari karakter-karakter pelolos bentukan string yang diimbuhkan dalam pernyataan SQL atau Structured Query Language, atau masukan pengguna tidak bertipe kuat dan karenanya dijalankan tidak sesuai harapan. Tools yang digunakan ini bisa menggunakan metode manual, di mana kita bisa lihat di sini sudah saya terapkan linknya dan kita bisa mencarinya di internet. Lalu dengan menggunakan tools ini, dengan ada SQL Map, GSQL Injection, lalu BBQSQL, NoSQL Map, dan masih banyak lagi. Lalu ada little introduction-nya dengan parameter SQLi manual dan parameter SQL Map. Di sini bisa kita lihat dengan parameter SQL manualnya. Ini tanda petik ini berfungsi untuk hack, strip 2 itu untuk mengetahui comment out-nya, titik 2 ini untuk end statement, dan persen dan bintang ini untuk wildcard. Lalu parameter SQL Map ini strip 2 URL atau strip U ini untuk cek URL, lalu strip 2 DBS ini untuk cek database, strip 2 table ini untuk cek table, strip 2 columns untuk cek kolom, strip 2 DAM untuk DAM data, strip D select database, strip T untuk select table, dan strip C untuk select kolom. Lalu yang selanjutnya itu ada PDF Crack. PDF Crack itu adalah alat GNU atau Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. File PDF ini kecil, baris perintah digerakkan tanpa ketergantungan eksternal. Aplikasinya open source atau GPL. PDF Crack ini berfungsi untuk mendukung penanganan keamanan standar untuk revisi 2, 3, dan 4 pada semua versi PDF yang dikenal. Untuk mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna, baik daftar kata dan kata sandi brute forcing didukung permutasi sederhana, atau saat ini hanya mencoba karakter pertama sebagai huruf besar. Lalu untuk menyimpan atau memuat pekerjaan yang sedang berjalan, untuk pembandingan sederhana, dan untuk pencarian dioptimalkan untuk kata sandi pemilik ketika kata sandi pengguna diketahui. Lalu yang keenam itu ada inskripsi dan deskripsi. Inskripsi itu adalah sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti atau plain text menjadi teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti cipher atau ciphertext. Lalu deskripsi ini sebuah proses pembalikan yang mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti dari ciphertext menjadi sebuah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti menjadi plain text. Jadi inskripsi ini plain text ke ciphertext dan deskripsi ini ciphertext ke plain text. Lalu untuk tools pengamanan filenya itu ada PGP tool, lalu ada VeraCrypt, ada CCCrypt. PGP itu adalah singkatan dari Pretty Good Privacy dan merupakan program komputer yang sering dipakai dalam proses kriptografi dan autentikasi pengiriman data komputer. Di sini kita bisa mempraktekannya ketika kita sudah menginstal PGP toolnya. Kita buka instalan PGP toolnya dan kita di sini kita pilih create. Dalam create ini kita membuat sandi untuk file yang akan kita amankan dengan kita mengisi nama lengkap kita, email, dan sandi kita. Setelah kita membuat kunci baru untuk file yang akan kita buat, lalu kita pilih encrypt file. Setelah encrypt file, kita pilih file yang ada dalam komputer kita, lalu kita pilih file yang ingin kita enskripsi, lalu di sini kita encrypt file. Untuk mengecek apakah file kita sudah aman, kita bisa
di sini kita pilih yang tadi, file yang telah kita amankan, dan kita masukkan kata sandinya, apakah sudah aman atau belum. Lalu selanjutnya kita bisa deskripsi file, di mana kita bisa membuka enscript file tadi, di mana deskripsi file ini membuka file yang telah kita kunci tadi atau kita enskripsi tadi. Dan caranya kita pilih bagian deskripsi file, lalu kita pilih file yang telah kita enskripsi, lalu kita masukkan kata sandi yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita deskrip, dan file itu akan kembali seperti semula. Lalu yang selanjutnya itu ada FTP. FTP itu File Transfer Protocol, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, dan mengirimkan file ke server upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Fungsi FTP server dan kegunaan FTP server itu, yang pertama itu untuk melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email, lalu untuk mengunduh dan melakukan upload konten. Seperti itu guys, ke FTP server, lalu mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Namun pada dasarnya fungsi sederhana dari FTP adalah untuk memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Aplikasi FTP client itu, yang pertama itu ada FileZilla. FileZilla FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Kelebihannya ini dapat melakukan transisi simultan. Kekurangannya membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah berkas atau file. Lalu yang kedua ada WinSCP. Ini merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk penggunaan Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Kelebihannya ini dia ada dukungan SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos. Kekurangannya ini hanya bisa digunakan di Windows saja. Lalu yang ketiga ada GFTP, yang merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Kelebihannya ini dia sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan FSP. Kekurangannya hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan. Nah, itulah merupakan penjelasan dari materi-materi yang ada pada praktikum KSI. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Terima kasih.